warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hers Munarif dari Forum News Network. Jangan terlalu kaget ya. Ini ada tanda-tanda kemungkinan besar pembangunan kereta api cepat Cina yang menghubungkan kota Jakarta ke kota Bandung ini bakal molor lagi. Semula kereta api cepat Cina itu diharapkan akan dapat beroperasi pada bulan Juni tahun 2023, tahun depan jadinya ya. Namun karena penyertaan modal dari pemerintah sampai saat ini belum juga cair, maka diperkirakan penyelesaiannya juga akan mundur lagi, entah sampai kapan. Kabar buruk itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT KAI, Kereta Api Indonesia, Didi Hartantyo dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI hari Kamis lalu. Kereta cepat Jakarta-Bandung, ini juga demikian. Jadi memang kalau sunatullah Pak ya, serahkan pada ahlinya. Kalau perusahaan bukan kereta api merencanakan menjadi penyelenggara kereta api, ya pasti masalah. Ini juga diawali dari kontraktor juga. Nah pada saat 2017 Pak, sulitan juga gini. Nah kemudian berjalan 2019 itu keterlambatan karena pembebasan tanah, Pak. Ini luar biasa. Nah, saat itulah kemudian kita kereta api diminta untuk masuk, Pak. Namun baru dengan keluarnya Perpres 93 tahun 2021 kemarin, kereta api betul-betul menjadi lead sponsor daripada kereta cepat ini. KCIC, Pak. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang tadi yang mungkin bisa ditanyakan sedikit ya. Sebetulnya Pak Pimpinan, kemarin kami diingatkan oleh Komisi 6, kalau kami diundang rapat di komisi lain mesti lapor. Tadi saya sudah lapor ke Pak Faisal ya, mungkin Pak Ivan Firsawan nanti kasih tahu Pak Faisal ya, bahwa kami diundang mendampingi Pak Dijen Pak ya. Langsung ke yang rinciannya aja. Jadi ini Pak Pimpinan, kos daripada kereta cepat ini 6 miliar dolar awalnya. Ya, kami ngambil yang terakhir aja. Nah ini estimasi cost overrun Pak. Ini ada banyak hal nih ya. Jadi total cost overrun kita ini antara 1,176 miliar dolar sampai 1,9 miliar dolar. Terdiri dari apa saja? Ya, awalnya di pembebasan lahan nih Pak. Ini antara 100 juta dolar sampai 300 juta dolar. Ya, ini ada di pembebasan lahan. Yang besar juga adalah EPC ini, Pak. EPC-nya antara 600 juta dolar sampai 1,2 miliar dolar. Jadi ini eskalasi harga, kemudian frekuensi GSM ini belum terencana dari awal, relokasi jalur-jalur utilitas, nih ya. Terus kemudian yang besar lagi adalah biaya financing cost, Pak. Ini yang terutama karena IDC, ini sekitar 200 juta dolar sendiri. Kemudian biaya head office dan praoperasi, ini sekitar 200 juta dolar juga. Jadi ini yang kemarin kami tayangkan pada saat kami RDP di Komisi 6 dan pada saat juga disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, Pak. Dan kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support, Pak. Dan ini Pak, apabila ini tidak cair di tahun 2022, maka berpotensi penyelesaian kereta cepat ini akan terhambat juga. Karena cash flow daripada PT KCIC itu Pak, itu akan bertahan mungkin sampai dengan September. Sehingga kalau ini belum turun, maka cost overrun ini yang akan penyelesaiannya harapannya nanti bulan Juni 2023, ini akan terancam mundur dan memang kami merencanakan bulan November nanti Pak, kita akan melakukan trial pada saat G20, pada saat Presiden Izin pimpinan, ini cost overrun untuk KCIC Pak? Betul. Bukan untuk LRT? Bukan. Karena ada lagi cost overrun LRT kan? Betul. Betul Pak. Ya silakan. Jadi kembali Pak Hamka, semua dari perencanaan Pak, efeknya. Jadi, ya. Jangan ditanya pada rumput yang bergoyang Pak. Nanti Pak Dijen yang menjawab Pak. Bagi Anda yang mengikuti secara detail kontroversi pembangunan kereta api cepat Cina ini, pasti Anda paham ya, apa maksud kode-kode tadi yang disampaikan oleh
anggota DPR RI dan juga di Dirut PT KAI, termasuk tadi dia menyinggung soal sunatullah, soal kemudian bertanya kepada rumput yang bergoyang. Ini sebenarnya kalau Anda pahami, Anda mengikuti sejak awal, Anda pasti paham karena berkaitan dengan bagaimana kontroversi dari pembangunan kereta api cepat Cina itu. PT KAI ini memang seperti apa kalau orang menyebutnya, seperti ketempuhan ya, ketimpa beban yang mau tidak mau mereka harus pikul berkaitan dengan pembangunan kereta api cepat Cina ini. Sebagai anggota konsorsium BUMN, proyek kereta api cepat Cina ini, PT KAI mendapat penugasan mengambil alih sebagai lead project atau pimpinan project yang semula dipegang oleh PT Wijaya Karya. Setelah proyek itu terancam mangkrak dan kemudian menyusul pembengkakan biaya, PT Kereta Api kemudian ditunjuk menjadi lead project-nya. Pemerintah kemudian memutuskan untuk menalangi pembangunan proyek, termasuk modal kerjanya itu melalui penyertaan modal di BUMN. Sejak awal pembangunan proyek ini sudah muncul kisruh dan bau-bau yang nggak enak ya. Proyek ini kan sesungguhnya sudah mulai digagas sejak pemerintahan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kala itu rencananya akan dibangun jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya sepanjang 748 km. Dengan kecepatan rata-rata 160 km per jam, diperkirakan jarak tempuh Jakarta-Surabaya itu nanti hanya butuh waktu 5,5 jam. Lembaga kerjasama Jepang atau JICA, Japan International Corporation Agency, melakukan studi kelayakan sejak tahun 2014 dan memperkirakan dana yang dibutuhkan itu sebesar 100 triliun. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pemerintah memutuskan pembangunannya bertahap. Yang dibangun lebih dahulu itu adalah rute Jakarta-Bandung dengan nilai proyek sebesar 67 triliun. Pemerintahan Jokowi kemudian membuka lelang dan masuklah dua proposal. Yang pertama proposal dari Jepang yang sudah melakukan feasibility study dan kemudian disusul oleh Cina. Jepang menawarkan proyek ini senilai 6,2 miliar US dollar dengan catatan ada komitmen dari pemerintah berupa jaminan dana dari APBN. Sebaliknya Cina menawarkan nilai yang lebih rendah, hanya 5,13 miliar US dollar. Dan yang lebih menarik lagi, Cina juga menyatakan tidak perlu ada jaminan dari pemerintah, tidak ada pembiayaan dari APBN, tidak ada subsidi tarif, dan kemudian bila ada pembengkakan biaya, maka itu akan menjadi tanggung jawab perusahaan joint venture. Pemerintah pokoknya nggak tahu menahu proyek ini beres. Siapa yang nggak tergiur dengan tawaran proposal dari Cina ini? Jadi yang ditawarkan oleh Cina itu betul-betul skemanya business to business atau biasa dikenal B2B, bukan G2G atau B2G gitu, bukan business to government seperti yang ditawarkan oleh Jepang. Dengan pertimbangan semacam itu, pemerintah kemudian memutuskan tender dimenangkan oleh Cina. Dan untuk melaksanakan proyek itu, pemerintah kemudian menunjuk 4 BUMN, yakni PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT PN 8 ini sebagai pemilik lahan yang akan dilalui jalur kereta itu, dan kemudian berkongsi dengan China Railway International. Keputusan pemerintah ini langsung mendapat protes dari Jepang, tapi juga suara-suara keberatan dari dalam negeri. Jepang merasa proyek sudah dirintisnya, dibiayai studi kelayakannya tiba-tiba diserobot oleh China. Bahkan sampai ini jadi sempat ramai karena ada seorang kartunis di Jepang itu mengolok-olok pemerintah Indonesia karena memilih kereta Cina yang dimenangkan gitu. Dan di dalam negeri juga ada kekhawatiran pemilihan Cina ini pertama karena soal teknologinya yang belum teruji. Beda sekali dengan Jepang yang sudah terbukti lah kalau soal kereta cepatnya ini, dan Jepang ini kan dikenal sebagai perintis pengoperasian kereta cepat di dunia. Selain persoalan teknologi, yang juga menjadi kekhawatiran kerjasama dengan Cina itu adalah yang dikenal sebagai pemerintah akan terjerat jebakan hutang Cina atau debt trap, yang seperti banyak yang terjadi di negara-negara lain. Yang terbanyak itu di Afrika, tapi di Asia juga ada, di Asia Selatan itu ya, Sri Lanka, Pakistan gitu, termasuk yang masuk dalam jebakan utang dari Cina. Yang keberatan penunjukan Cina dan kemudian juga pembangunan kereta api cepat Cina ini bukan hanya pengamat, namun Menteri Perhubungan kala itu, Ignatius Jonan, itu termasuk yang menentang proyek itu. Alasannya selain masalah keselamatan, Jonan juga melihat proyek tersebut belum
belum dibutuhkan. Jadi kalau bagi Jonan katanya yang lebih dibutuhkan ya bagaimana meningkatkan kualitas dari kereta api kita yang ada dulu, bukan kereta api cepat Cina ini belum jadi kebutuhan. Dan sebagai bentuk protesnya pada waktu itu Anda masih ingat ya, Jonan itu kemudian tidak hadir pada waktu berlangsung pelaksanaan groundbreaking. Dan nggak lama kemudian kan Jonan dicopot jabatannya dari Menteri Perhubungan, tapi kemudian dia muncul lagi sebagai Menteri ESDM. Namun semua kekhawatiran itu ditepis oleh Presiden Jokowi. Saat itu Presiden Jokowi menjamin itu tidak akan menggunakan dana APBN sepeser pun. Ini benar-benar proyek yang B2B. Menko Marinvest Luhut Panjaitan yang ditunjuk menjadi ketua komite kereta cepat Indonesia Cina ini malah menantang mereka yang menyebut adanya jebakan utang untuk teks ya, maksudnya WA dia, datang kepadanya dan dia akan menunjukkan data-datanya. Tidak perlu terlalu lama kekhawatiran para kritikus proyek kereta api cepat Cina ini kemudian terbukti. Biaya proyek itu membengkak, jumlahnya mencapai 1,675 miliar US dollar atau kalau dalam rupiah sebesar 27,9 triliun. Dari semula dalam bentuk rupiah sebesar 86,5 triliun menjadi 114,24 triliun. Jadi ini udah jauh lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh Jepang. Bagi yang hafal permainan Cina, pembengkakan ini nggak terlalu mengejutkan. Memang begitu skema permainan Cina. Untuk mengalahkan para pesaingnya dalam tender, mereka menawarkan harga yang lebih murah. Dan kemudian dengan seabrek janji manis termasuk bunga murah, tenor yang panjang, dan tadi tidak ada jaminan dari pemerintah. Namun kan di tengah jalan kemudian ketika mereka sudah memenangkan tender, sudah menggenggam proyek itu, semuanya bisa diubah. Tidak ada pilihan lain, akhirnya pemerintah seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi akhirnya menalangi dana pembengkakan itu, bahkan termasuk juga menyuntik kekurangan modal dari BUMN. Dengan melakukan penyertaan modal, maka mau tidak mau kan pemerintah harus merogoh kocek dari APBN. Padahal sejak awal Jokowi sudah menjamin tidak akan ada dana dari APBN sepeser pun juga. Pada bulan Desember 2021, PT KAI yang menjadi lead project itu mendapat penyertaan modal negara sebesar 6,9 triliun rupiah. Dan kemudian pada bulan Juni 2022, PT KAI meminta tambahan penyertaan modal negara lagi untuk kereta api cepat Cina ini sebesar 4,1 triliun rupiah. Dan ini ditolak oleh fraksi PKS, tetapi partai-partai lain menyepakatinya. Dalam rapat kerja dengan Menteri Negara BUMN pada hari Senin kemarin ya, Senin itu tanggal berapa ya? Tanggal 4 Juli, Komisi 6 DPR menyetujui penambahan penyertaan modal negara untuk PT KAI sebesar 4,1 triliun. Namun tiba-tiba 3 hari berselang, Dirut PT KAI dalam rapat kerja dengan Komisi 5 mengaku dana penyertaan modal negara itu sampai sekarang belum cair. Didik menyatakan, bila tidak segera cair, maka pembangunan proyek kereta api cepat Cina Jakarta-Bandung ini akan molor lagi. Tapi Didik memberikan catatan bahwa uji coba kereta api cepat Cina yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Presiden Cina Xi Jinping itu tetap akan dilaksanakan. Ya. Dan ini kan Xi Jinping rencananya akan hadir pada pertemuan para kepala negara pemimpin G20 yang akan berlangsung bulan Oktober di Bali. Jadi rupanya di sela-sela itu dia akan mencoba test drive atau apa namanya ya, kereta api cepat Cina Jakarta Bandung, walaupun sebenarnya ternyata pembangunannya akan molor lagi. Bagaimana menurut Anda? Mau nggak Anda tebak-tebakan apakah kali ini akan molor lagi atau tidak ya? Setelah bulan Juni molor diperkirakan, dan kemudian apakah setelah itu akan molor lagi? Ngomong-ngomong, ini ternyata PT Kereta Api Indonesia ini tidak hanya ketempuhan atau menghadapi beban karena harus mengambil alih pembangunan kereta api cepat Cina. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 kemarin, Dirut Kereta Api Indonesia Didik mengaku dia juga mendapat beban karena harus menyelesaikan proyek LRT Jabodebek. Ya, kalau ini Jabodebek ya, bukan Jabodetabek. Yang semula ini kita tahu digarap oleh salah satu BUMN PT Adikarya. Jadi ini Pak, jadi hal kayak gini bagaimana kita ingin membangun ekosistem. Kalau ini tidak bisa dilakukan. Kami membangun jalur-jalur Pak, dibantu Pak Dijan, masuk ke pelabuhan-pelabuhan Pak. Masuk ke kawasan industri, masuk ke pabrik. Untuk menghindari loading unloading Pak. Ini yang kami
untuk menekan biaya logistik. Namun kalau tidak ada keberpihakan seperti ini ya nanti akan jauh Pak untuk makanya logistik kita ini masih mahal. Jadi saya rasa itu Pak Pimpinan, dan proyek strategis nasional kami Pak, ini ada dua yang sangat penting. Jadi Pak Hamka, LRT Jabodebek Pak, itu riwayatnya di awal tahun 2015. 2015. Jadi waktu itu antara salah satu perusahaan kontraktor ya dan Kementerian Perhubungan itu ada rencana untuk membangun LRT ini. Keluarlah Perpres, Pak. Nah, dibangunlah LRT ini. Namun dalam perjalanannya waktu di 2017, Pak, itu belum ada kontrak antara kontraktor dan Kementerian Perhubungan. Nah, kontraktornya itulah yang salah satu BUMN kesulitan, Pak. Karena begitu uang sudah banyak dikeluarkan, tetapi untuk nagih ini dari mana? Tidak ada kontraknya. Nah, 2017 itulah Menteri Keuangan menyampaikan bahwa keuangan negara tidak memungkinkan untuk mengeluarkan 29,9 triliun untuk membangun ini. Tapi Bu Menteri Keuangan menyampaikan pemerintah akan membayar secara mencicil. Nah, ini sebetulnya juga tidak sesuai bisnis model yang dibangun di undang-undang, Pak. Karena akhirnya infrastruktur dan sarana ini jadi satu dalam satu proyek, Pak. Sehingga beban menjadi satu kepada semuanya ke operator. Jadi waktu 2017 itu kami dipanggil, Pak, karena kereta api yang bisa diberikan PSU. Jadi artinya PSU pada penumpang dilewatkan ke kereta api. Namun PSU yang ada sekarang kan PSU hanya untuk angkutan sarananya saja, Pak. Infrastruktur sudah ada, tapi untuk LRT ini kan proyek baru, Pak. Infrastrukturnya mesti dibangun juga oleh kereta api karena ada penugasan. Sehingga proyek ini agak aneh, Pak. Pemilik proyek yang Kementerian Perhubungan, kontraktornya di Karya, di Perpres 49 kereta api sebagai pembayar, Pak. Jadi kalau dibuka anatomi Perpres 49 itu, memang ini sesuatu yang tidak wajar sebetulnya. Namun ini dalam rangka untuk menyelesaikan proyek strategis nasional. Sehingga PSO yang tadi disampaikan Pak Dijen ini, Pak, PSO termasuk untuk pengembalian infrastrukturnya. Jadi bayangkan 29,9, sarananya itu hanya 4 miliar, Pak, 4 triliun, Pak. Yang 25 itu adalah untuk prasarananya. Kalau itu oleh pemerintah, APBN, kan nggak perlu dikembalikan kan Pak, tapi bermanfaat bagi masyarakat. Nilai economic rate of return-nya itu sudah ada. Tapi kalau kami di kereta api, investasi ini dari utang Pak. Jadi kami 29,9 itu dikasih PMN 7,6 triliun Pak di 2017 dan 2018. Kami berutang itu Pak 20 triliun sendiri. Karena 7,6 tambah 21 kan untuk 29,9. Jadi bagaimana kami mengembalikan utang itu kalau tidak ditop up oleh pemerintah untuk pengembalian infrastruktur ini? Karena yang desainnya itu sudah nggak benar dari awal. Jadi Pak Max, inilah LRT itu menjadi bagian dari kereta api. Dan ini akan menjadi beban, Pak. Memang sudah ada studi lagi, Pak, mengenai FS ya. Dan ini harapan saya LRT Jabodebek, Pak. Dari Jakarta nanti di Duku Atas, Bekasinya di Bekasi Timur, kemudian Depoknya itu di Cibubur. Ini bisa membangkitkan angkutan penumpang. Kok jadi kacau semua ya, kok jadi molor semua ya. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 itu, Didi juga menyatakan ini kemungkinan pembangunan proyek kereta api Makassar Maros itu juga bakal terhambat penyelesaiannya karena keterbatasan anggaran. Ini kalau nggak salah kan Ibu Sri Mulyani kemarin menyatakan bahwa meskipun rupiah naik sampai melemah sampai 15.000 per dolar, tapi kondisi keuangan negara aman. Dan Bu Sri Mulyani saya kira benar karena APBN kita kan memang sedang surplusnya sangat besar itu ya. Tetapi kenapa kok banyak sekali proyek-proyek yang tertunda, termasuk juga kemarin Pak Jokowi berdoa agar jangan sampai menaikkan Pertalite.
Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat.